Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rati Pancadewi Putri, NIM 19042035, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang Sistem Informasi Manajemen, materi pertemuan 11-14 yang poin 15-21. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoserina, SIP MAP. Yang pertama yaitu isu-isu etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Etika itu merupakan prinsip-prinsip mengenai kebenaran ataupun kekeliruan yang digunakan oleh individu untuk berbuat atau bertindak sebagai agen-agen bebas untuk membuat pilihan untuk menentukan pelakunya. Perkembangan teknologi informasi dan sistem-sistem informasi yang memiliki kaitan dengan individu ataupun masyarakat akan mampu menciptakan peluang yang mengakibatkan terjadinya perubahan sosial secara intens yang akan mengancam kekuatan distribusi uang, hak-hak serta kewajiban seperti teknologi lainnya. Selain itu, teknologi informasi juga bisa digunakan untuk kegiatan kejahatan dan juga bisa mengancam nilai sosial. Dimensi moral dalam masyarakat informasi terbagi kepada 5, yang A, hak-hak informasi dan kewajiban. Hak-hak yang dimiliki oleh individu dan organisasi yang berhubungan dengan informasi mengenai diri sendiri yang harus dilindungi kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh individu dan organisasi. B. Hak kepemimpinan. Hak kepemimpinan intelektual tradisional dapat dilindungi oleh masyarakat informasi di mana pelacakan atau pelaporan tentang kepemilikan sangat sulit dilakukan dan mengakibatkan hak milik sangat mudah untuk dilakukan. Yang C. Pertanggungjawaban dan kontrol. Dalam hal ini, yang bertanggung jawab atas semua kerugian yang berhubungan dengan individu, organisasi, serta hak-hak kepemilikan. D. Kualitas sistem. Standar baku untuk data dan kualitas sistem harus ada yang diminta untuk memberikan perlindungan atas hak-hak individu dan keamanan masyarakat. E. Kualitas hidup adalah nilai-nilai yang harus dibuat dan dipelihara dalam masyarakat informasi, pengetahuan institusi yang dilindungi sehingga penyalahgunaan yang terjadi terhadap informasi budaya dapat dihindarkan. Materi yang selanjutnya itu adalah model untuk mempelajari isu-isu etika, sosial, dan politik. Isu-isu etika, sosial, dan politik saling memiliki hubungan, di mana etika yang dihadapi oleh seorang manajer kadang terlihat dalam perdebasan sosial dan politik. Model juga dapat digunakan untuk menggambarkan dinamika yang memiliki kaitan dengan isu-isu etika, sosial, dan politik, dan juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi dimensi moral utama dari masyarakat informasi yang memotong bermacam-macam level tindakan individu, sosial, dan politik. Selanjutnya, masyarakat itu diumpamakan dengan sebuah danau, yang dimana jika sebuah batu dilemparkan dalam danau, maka akan menciptakan sebuah gelombang dan membuat danau itu tidak tenang. Kemudian batu yang dilemparkan akan menciptakan sebuah gelombang yang membutuhkan waktu yang sangat lama agar bisa mengembangkan etika, harapan, dan tanggung jawab sosial. Dan situasi baru tidak bisa mempengaruhi aturan-aturan lama ataupun aturan-aturan yang telah ada sebelumnya. Etika pada masyarakat informasi. Konsep etika pada masyarakat informasi berkaitan dengan kebebasan untuk memilih, karena etika memiliki hubungan dengan pilihan individu dan berhubungan dengan bermacam-macam alternatif tindakan yang menjadi pilihan moral yang benar dan etis. Etika pada masyarakat informasi memiliki beberapa konsep, yaitu yang pertama, tanggung jawab merupakan unsur kunci dari tindakan etis. Pengertian tanggung jawab merupakan penerimaan berbagai bentuk tugas, keharusan, dan keputusan yang diambil dari dari semua orang. Yang kedua, akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menilai kewajiban dan keputusan yang diambil dari tindakan yang dilakukan. Pertanggungjawaban secara hukum adalah kehadiran hukum yang mengizinkan individu dipulihkan dari kerugian yang dialami atau yang disebabkan oleh pelaku lain, sistem, ataupun organisasi. Proses hak merupakan proses pengenalan dan pemahaman hukum dan kesanggupan mengarah ke otoritas yang lebih tinggi
untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan itu benar. Peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan sistem informasi manajemen. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD. Dan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan Pelatihan pada Kementerian Agama. Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik adalah suatu atau sekumpulan dari data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data inteligensi, surat elektronik, telegram, telekopi, ataupun sejenis huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah, yang dapat dipahami atau yang dapat diartikan oleh orang yang mampu memahaminya. Transaksi elektronik itu merupakan pembuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan atau menyimpan, memproses, mengumpulkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi. Undang-Undang KIP atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008, yaitu keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, termasuk penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dalam segala sesuatu yang memiliki akibat atau memberikan akibat kepada kepentingan publik. Setiap organisasi publik itu memiliki sifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. Selain dalam undang-undang tersebut, juga terdapat dalam Undang-Undang PPRI Nomor 61 Tahun 2010, yang dimana menyatakan bahwa informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, dikelola, dikirim atau yang diterima oleh satu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara atau penyelenggaraan negara, atau penyelenggara atau penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Adapun informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menjamin hak warga negara untuk mengetahui rancangan pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan program pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan kebijakan publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam mengambil kebijakan publik dan mengelola badan publik yang baik, sehingga akan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi kehidupan orang banyak, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas. Selanjutnya, itu adalah proses desain web bagi organisasi publik. Pengertian desain web menurut pendapat Andi 2005 merupakan sebuah ilmu yang kompleks dalam merencanakan dan memproduksi situs web, termasuk dalam technical development, struktur informasi, desain visual, dan penyimpanan informasi dan jaringan internet. Technical development merupakan teknik atau cara perencanaan dari awal sampai akhir sebuah website dalam suatu proses pengembangan suatu sistem, sehingga sistem itu dapat berjalan sesuai dengan rancangan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mendesain web yaitu: yang pertama, tujuan pembuatan situs, yang dimana dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Contohnya,
web apa yang akan dibuat dan apa target yang akan dicapai. Yang kedua, kemudian menentukan siapa pengunjung situs itu dapat dilihat dari perusahaan ataupun organisasi tertentu. Dan yang terakhir, menganalisa kebutuhan situs web. Asesmen desain web yang dimana terbagi kepada 4 tahapan. Yang pertama, desain, yaitu menentukan halaman web seperti tata letak, banner, navigasi, logo untuk situs web. Yang kedua, membuat storyboarding. Storyboard digunakan untuk mengemukakan bagaimana layout dan navigasi situs web. Yang ketiga, membuat prototipe. Hal yang perlu diperhatikan pada tahapan ini yaitu membuat beberapa desain situs halaman depan web. Dan implementasi, yaitu ini merupakan tahapan terakhir yang dimana mengacu kepada prototipe yang digunakan pada tahap desain. Dan yang terakhir, aplikasi yang digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang pertama itu adalah governance. Government merupakan contoh aplikasi teknologi informasi dan komunikasi administrasi publik sebagai upaya untuk merevitalisasikan organisasi dan manajemen pemerintah supaya bisa melaksanakan tugas dan fungsi secara prima, baik dalam mengolah kebijakan informasi maupun dalam mengelola pelayanan publik. Yang kedua, sistem pengambilan keputusan atau DSS merupakan sistem berbasis komputer yang kreatif yang membantu mengambil keputusan dengan menggunakan data dan modal untuk menyelesaikan masalah yang tidak terstruktur. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau ESS merupakan kemampuan melihat informasi, faktor keberhasilan kritikan, akses status, analisis, pelaporan eksepsi, penggunaan warna, dan lain-lain. Sistem pendukung pengambilan keputusan ini merupakan informasi berbasis komputer yang menyajikan kebutuhan informasi eksekutif puncak. Sistem ini memberikan akses cepat atas informasi dan laporan manajemen. Baiklah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Adapun referensi yang saya jadikan yaitu dapat dilihat di layar. Kemudian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.